Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, ya ini kita lihat dengar penjelasan tentang jamaah tabligh dari Ustadz Zulkarnain. Ya, beliau ini telah menyampaikan sesuatu yang berkenan dengan jamaah tabligh. Nah, ini kita dengarkan dulu ya teman-teman sekalian. Penjelasan beliau ini tentang jamaah tabligh. Nanti teman-teman sekalian sendiri bisa nilai apakah beliau ini berkata benar ataukah beliau ini berkata dusta ataukah beliau ini telah memfitnah umat Islam. Ya, jadi lihat sendiri, dengar sendirilah. Nanti beri tanggapan, ya, beri tanggapan di komentar-komentar. Ada yang pernah seperti itu, kabarnya pergi-pergi keluar-keluar. Ditanyakan, saya ini keluar, ketika dikatakan bagaimana keluargamu, saya ini keluar fisabilillah, Allah yang akan menanggung rezeki. Ini jawaban-jawaban konyol ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, katanya kalau kita ditanya, ya, siapa yang menanggung rezeki kita? Kalau kita sebutkan Allah, kata Ustadz Zulkarnain ini, itu jawaban konyol. Siapa yang tanggung rezekinya? Siapa yang tanggung rezekinya? Siapa yang tanggung rezekinya? Allah. Siapa yang tanggung rezekinya? Allah Razzaq. Jadi kalau kita ditanya siapa yang memberikan rezeki kepada kita, ya Allah. Kalau dikatakan itu jawaban konyol, justru ini yang perlu dipertanyakan ini Ustadz Zulkarnain ini. Ya. Lalu kita mau jawabnya apa, Ustadz? Kita jawab yang memberikan rezeki kita ini Cheng Hong, Cipeng, atau siapa? Yang memberikan rezeki kita ini Allah. Masa yang seperti ini Ustadz kita mau diajar lagi? Tidak usah Mi. Ya. Ini semua orang sudah tahu bahwa yang memberikan rezeki kita ini siapa? Allah. Ustadz, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Semua orang sudah tahu, Ustaz, bahwa yang memberikan rezeki ini yang rezeki jamaahnya. ya, betul apa Ustaz? Jamaahnya memberikan dia rezeki. Dan cuma pengajian baru dapat. Masuk. Jangan, Ustaz. Yang memberikan rezeki kita ini Allah. Jangan dirubah ini. Jangan katakan ini jawaban konyol. Yang memberikan rezeki terhadap istri kita Allah. Yang memberikan rezeki terhadap anak kita siapa? Allah. Yang memberikan rezeki terhadap tetangga kita Allah. Kucing-kucing Allah yang memberikan rezeki. Ikan-ikan yang ada di laut Allah yang memberikan rezeki. Bukan Ustadz. Jadi teman-teman sekalian ini mohon maaf ya. Ini kita sampaikan seperti ini karena beliau ini telah melakukan penghinaan, ya. Telah melakukan penghinaan. Jadi kita sampaikan sesuatu yang hak, ya. Karena beliau ini mengatakan ini perkara yang hak. Beliau juga berdalil bahwa yang memberikan rezeki itu kalau kita katakan Allah konyol katanya. Mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Nah, ini kita mau cari. Kita mau minta sama Ustadz Zulkarnain ini. Apalagi ini berhubungan dengan jamaah. Menyebut nama jamaah tabligh. Ya, mohon maaf. Ini kita lanjut lagi videonya. Kita dengarkan lagi. Nah ini kemudian diiringi dengan tawa. Tertawa jamaahnya. Sebenarnya ada orang yang keluar, dia pergi keluar juga, dia tinggalkan istrinya sedang hamil. Terus dia tanya, siapa yang tinggalkan mengurus istri? Katanya saya tinggalkan, dia diurus oleh Allah. Ya. Terus dia sebutkan dari karomahnya, katanya begitu dia pergi ternyata istri dia itu dimudahkan. Bagaimana dimudahkannya? Begitu dia hamil ada tetangganya yang pergi antar dia ke rumah sakit. Ya, membantu. Ini sekarang tetangganya laki-laki yang pergi antar, istrinya diantar laki-laki yang bukan mahramnya pergi ke rumah sakit. Itu dari karomah. Ini hal-hal yang tidak benar ya. Ya, jadi ini teman-teman sekalian, Ustadz Zulkarnain ini sampaikan tadi
katanya ada jamaah yang lagi keluar berdakwah. Kemudian istrinya lagi hamil. Pada saat katanya istrinya ini mau ke rumah sakit sebagai bentuk karomah, ini katanya istrinya ini diantar sama tetangganya yang laki-laki, yang bukan mahramnya. Pernah dengar berita seperti ini? Tidak. Tidak pernah. Pernah dengar? Tidak, itu fitnah. Zulkarnain Gazzab. Pernah dengar jamaah tablik istrinya diantar sama laki-laki ke rumah sakit? Pernah dengar, Ustaz? Pernah dengar suaminya katanya suaminya lagi keluar di jalan Allah, kemudian ini istrinya katanya dibawa ke rumah sakit sama tetangganya yang laki-laki. Masya Allah. Jadi saya sendiri dan teman-teman semua tidak pernah mendengar itu dan tidak pernah mengetahui itu. Kalau misalkan ada siapa namanya, di mana halakonya, di mana rumahnya, di mana muhallanya. Ya. Jadi kalau Ustadz Zulkarnain ini misalkan dengar berita, jangan langsung disampaikan sama jamaahnya. Ini merusak. Kasihan jamaahnya. Ini jamaahnya sudah percaya ini. Fitnah lebih kejam daripada fitness. Jadi jangan seperti itu, Ustaz. Ya, jangan seperti itu. Ini kita saling menasehati, saling mengingatkan. Ya. Kalau berita itu belum tentu kebenarannya, jangan disampaikan sama jamaahnya. Kasihan jamaahnya. Nanti jamaahnya ini menjadi benci. Itu doktrin itu. Dia jadi benci kepada jamaah tabligh. Kenapa? Karena dia berpikir ini jamaah tabligh ini zolim ini. Istrinya diserahkan sama laki-laki yang bukan mahramnya untuk dibawa pergi ke rumah sakit lagi. Masya Allah. Ya Allah. Kalau kita misalkan istri kita mau kita relakan dibawa sama tetangga, Enggak lah. Enggak mungkin. Istri kita mau relakan dibawa sama tetangga. Saya tidak ridho. Ini akhirat. Ustadz, orang yang tidak beragama saja tidak mau seperti itu. Tidak mau istrinya dibawa sama orang yang bukan mahramnya. Apalagi dibawa sama tetangga yang laki-laki, Mas. Ini fitnah besar. Jadi kalau apa yang disampaikan ini tidak benar, kelak nanti di akhirat Ustadz Zulkarnain ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah terhadap seluruh jamaah. Allahu Akbar. Ada berapa jamaah di Makassar? Bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ada berapa jamaah di Indonesia, di Thailand, di Malaysia, di Cina, di Jepang, di India, Bangladesh, Pakistan, 160 negara. seluruh negara. Semua ada jamaah tabligh. Dan engkau Ustadz Zulkarnain ini sudah menyampaikan berita yang berita itu asal usulnya kita sendiri pun tidak tahu dari mana. Jadi saya sampaikan kepada Ustadz Zulkarnain, kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu di depan jemaatnya, diteliti dulu kebenarannya. Jangan buat seperti itu. Ya. Ini Allah itu. Jangan seperti itu. Usaha itu. Jadi ini saya juga sampaikan kepada pengikut para Wahabi, pengikut para Wahabi, apa yang disampaikan oleh ustadznya ketika mendengarkan kajian, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jangan langsung katakan, oh ini ustadz saya benar ini. Apa yang disampaikan ini benar ini. Karena Al-Quran dan hadis. Jangan. Bisa jadi yang disampaikan itu ayat, hadis, tetapi pemahaman tentang memahami ayat dan hadis tidak sama dengan pemahaman para sahabat. Mana buktinya? Buktinya seperti ini. Ya, ini buktinya. Dia sudah membuat suatu berita bahwa jamaah tabligh istrinya lagi hamil, kemudian suaminya keluar khurud, istrinya dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya yang laki-laki yang bukan mahramnya. Di mana itu kejadiannya, Ustaz? Siapa orangnya? Siapa namanya? Kalaupun misalkan itu benar,
Itu oknum. Itu bukan syariat. Itu oknum. Itu bukan arahan dari Jamaahatul Tabligh, bukan. Karena arahan daripada masyayikh kami, arahan daripada para ulama kami, istri kami, wanita-wanita kami itu tidak boleh keluar rumah ditemani oleh lelaki yang bukan mahramnya. Itu pemahaman kami. Jadi kalau dikatakan seperti itu menyakitkan itu, Ustaz. Itu membuat perpecahan itu. Perpecahan tadi. Antum tadi marah tidak dengar ini ucapannya Ustaz Zulkarnain? Marah dan sakit hati. Ini beliau ini Islam, Ustaz, Muslim. Antum telah membuat hatinya sakit. Bagaimana? Sakit hati atau saya sakit hati dan saya tidak ridho. Ah, Saya tidak- nanti akan tuntut Ustaz Zulkarnain dalam pengobatan. Lihat Ustaz, banyak orang yang akan menuntut Ustaz nanti di akhirat. Banyak. Bagaimana saudara-saudaraku? Antum ridho tidak? Istrinya dikatakan dibawa sama tetangganya yang bukan mahramnya. Jadi ini teman-teman sekalian, ya, ini channel ini tolong di subscribe, ya, karena ada banyak pernyataan dari para Wahabi ini yang akan kita tanggapi, ya, tentang jamaah. Ada sebahagian mereka memfitnah, mereka menyampaikan perkara yang tidak benar, ya, disampaikan kepada jemaatnya sehingga jemaatnya ini itu terdoktrin sehingga timbul kebencian kepada jemaah. Ada timbul rasa di dalam dirinya bahwa mereka ini sesat dan dia ini berada di dalam kebenaran. Ini berbahaya, ini sifat seperti ini. Jadi saya minta kepada seluruh, ya, para pengikut-pengikut Wahabi ini, kalau misalkan mendengarkan kajian itu ditelaah baik-baik, diteliti dulu. Jangan langsung dikatakan, oh ini Ustadz saya ini Al-Quran dan hadis. Jangan, karena itu bisa merusak kita punya akhlak, Jadi teman-teman sekalian, channelnya ini di subscribe, share, kemudian kasih komentar di bawah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.